Bapak, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan, di mana kami juga Tuhan, di dalam minggu ini adalah satu ibadah yang spesial bagi kami, di mana setiap orang merayakan, dan kami percaya di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini juga Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini dalam pemberitaan firman ini. Bapa, Engkau Allah yang ambil alih, sehingga kami semua yang hadir hari ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah hati, pikiran kami boleh fokus kepada Tuhan, boleh kami mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga inilah yang akan menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Sedikit sekali, beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kabar kita luar biasa. Amin. Maka kita sapa dulu. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, hari ini adalah hari juga di mana ya kita merayakan ya hari yang spesial untuk tahun baru Chinese gitu ya, atau yang biasa yang disebut Imlek ya. Saya lihat kita semua pakai baju merah ya, semua serba merah, hampir semua rata-rata merah. Wow ya, saudaraku yang terkasih ya, biasa kita kenal ini dengan nama Imlek ya. Imlek adalah pesta awal tahun yang diisi dengan harapan dan berkat. Amin. Ya, harapan dan berkat, karena dari sejarahnya memang seperti itu. Lalu saudaraku yang terkasih, Imlek ini sangat identik dengan keberuntungan. Jadi oleh sebab itu, sebelum khotbah dulu bagi saudara-saudara yang merayakan ini ya, saya ucapkan Dong Si Pancol ya. Ya. Oke. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, dan saya percaya bahwa semua orang ya, karena saya katakan tadi bahwa Imlek ini identik dengan keberuntungan. Bagaimana tidak saudara? Imlek ini ketika menunggu, banyak orang-orang menunggu kapan Imlek gitu ya. Kenapa? Yang ditunggu adalah berkatnya. Betul? Ada angpaunya ya, nanti mungkin saudara yang ini ya mau bagi-bagi angpau ya, silakan nanti setelah bulan, jangan sekarang gitu ya. Kalau sekarang nanti kita dengan firman Tuhan dulu. Ya, baik saudaraku yang terkasih, karena identik dengan keberuntungan, dan saya percaya bahwa semua orang siapapun dia pasti menginginkan keberuntungan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan. Ya, gak ada orang berkata, oh saya nasibnya buruk lah, gak usah beruntung ya, gak usah beruntung lah, saya mau berbeda dari orang lain. Kalau orang lain pinginnya beruntung, saya ya buruk aja lah gitu kan. Gak ada, semuanya pingin beruntung saudaraku yang terkasih. Ya, pertanyaannya bagi setiap kita ya, karena kita semua di tempat ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi saudaraku yang terkasih, pertanyaannya apakah orang percaya boleh merayakan Imlek? Kan seperti itu ya. Oh Pak Pendeta, ini Imlek dan segala macam. Nah saudaraku, seharusnya siapa saja boleh merayakan ini ya, karena pada dasarnya saudaraku yang terkasih, Imlek ini merupakan satu perayaan untuk menyongsong. Ingat, satu perayaan untuk menyongsong datangnya musim semi setelah musim kemarau, gitu ya. Lalu kemudian datanglah musim semi. Musim semi itu berisi tentang, saudaraku yang terkasih, ya, semi tahu? Musim semi tahu? Musim ya, musim penghijau, ya.
Artinya apa? Di sana mau dimulai harapan dan keinginan, ya. Sehingga ketika orang sudah mulai menanam sesuatu dan dia mengharapkan akan ada buah ke depan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kita bisa saja merayakan ini, ya. Tidak ada hal, tapi yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal yang mungkin tidak boleh kita lakukan, ya. Ya, tidak boleh. Ada pertama itu mungkin ketika kita memakai memakai ornamen seperti naga, ular dan segala macam, ya. Di sini nggak ada ini ikan, ya. Tuhan, ini ikan ini di atas saya lihat tadi. Jadi sebelum saya ngomong saya lihat dulu ada nggak? Nah, ya, karena dalam firman Tuhan juga di Wahyu 12 ayat 7 naga itu dikalahkan, ya. Naga itu lalu kemudian maka timbullah peperangan di sorga, ya. Memang itu, tapi di dalam kita sebagai orang yang percaya kita perlu, ya, kita melihat ini, ya, Mikael dan malaikat-malaikat berperang. Nanti kita baca, boleh dibaca di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Lalu kemudian ada juga satu kebiasaan, membersihkan kuburan itu penting, ya. Tapi berdoa di kuburan, minta berkat di kuburan sama orang mati itu tidak boleh, ya. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang meninggal itu sudah tidak ada hubungannya. Di dalam ayat 7 ayat 9 diberkata bahwa sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang mati, yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Oleh sebab itu kita tidak boleh berharap kepada mereka yang sudah meninggal, sudah mati. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah kita di dalam kekristenan kita seperti itu. Lalu kemudian, ya, ada hal-hal lagi. Artinya kita tidak boleh yang namanya menyembah patung. Firman Tuhan juga katakan apa? Jangan menyembah patung atau gambar berhala, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam Keluaran, ya, di dalam hukum Taurat, janganlah ada padamu Allah lain di hadapan. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Artinya saudara sebagai orang percaya, satu-satunya Allah yang kita percaya, satu-satunya Allah yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, apakah kita boleh merayakan? Boleh, karena itu menyongsong tahun baru, ya, musim semi. Semua orang boleh bergembira, boleh nonton lah, ya. Tapi saudara, ada itu tadi yang perlu kita perhatikan, apa-apa yang tidak boleh, ya. Lalu kemudian saudaraku yang terkasih, ya, kita lihat juga berarti apa saja sih yang boleh, kan gitu, ya. Ada juga yang harus kita lakukan. Mengucapkan selamat itu penting, ya. Selamat tahun baru, ya. Saudaraku yang terkasih, jangan ini sebagai jangan kita membatasi diri. Oh, saya nggak boleh mengucapkan selamat kepada dia karena saya nggak percaya itu. Benar, ya. Kita harus mengucapkan selamat, saling menghormati, lalu saling berbagi berkat, ya, saling berbagi berkat. Lalu kemudian makan bersama. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nanti, kan, habis pulang ibadah, kan, gitu, ya. Ada makan bersama keluarga. Nggak apa-apa pendetanya nggak ada diundang. Nah, saudaraku yang terkasih, artinya apa? Kita boleh makan bersama maupun dengan teman-teman. Ini yang harus kita lakukan, ya. Terlebih saat ini, kan, ya, kalau dulu kita masih emput-emput gitu, ya, PPKM nggak boleh terlalu banyak. Sekarang boleh, ya, bisa datang, kan, gitu, ya. Makan bersama keluarga, mengunjungi. Lalu apa? Mengunjungi keluarga, khususnya yang lebih tua. Anak-anak datang kepada orang tua, ya, kan, seperti itu, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang terakhir itu kita menghiasi rumah dengan ornamen, ya, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu hal-hal. Nah, kembali berbicara tentang keberuntungan, saudaraku yang terkasih, inilah yang kita, karena ini Imlek ini beridentik, ya, keberuntungan, doa, harapan.
damai sejahtera, sukacita, kesuksesan, kejayaan, semuanya pasti. Ayo saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu hari ini kita akan juga coba melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana juga firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tentang keberuntungan. Yosua pasal 1 ayat 8. Saudara sudah dapat? Oh, belum, lagi ketik. Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Dan di dalam satu ayat itu saja, ya. Meskipun dari ayat sebelumnya adalah ayat-ayat yang mendukung, tetapi di ayat 8 coba kita lihat, ya. Sudah dapat? Belum? Silakan. Saya masih menunggu. Ini supaya kita sama-sama baca, supaya tidak ada yang ketinggalan. Yosua pasal 1 ayat 8. Oke? Oke, saudaraku yang terkasih, sudah? Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya, saya baca sekali lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang saya katakan tadi, ya. Di dalam kekristenan juga kata keberuntungan ini juga ternyata Alkitab tulis bagaimana setiap orang supaya mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak hanya saudara kita, tidak hanya pas hari Imlek ini kita berdoa seperti demikian, tetapi firman Tuhan juga ketika kita menjadi orang percaya, ternyata firman Tuhan juga membuat kita, ya, lebih menjadi orang yang beruntung. Karena saya percaya begini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu hal pun di dalam Yesus itu bahwa dikatakan kita rugi. Ya. Ada banyak orang berkata begini, ketika kita ikut Yesus banyak sekali yang harus kita korbankan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Tapi saudara boleh berpikir begini, saudara, saya pelajari bahwa segala sesuatu yang kita serahkan sama Tuhan bukanlah beban, bukanlah kerugian. Sebab di dalam Yesus tidak ada yang namanya istilah rugi. Ya, tidak ada istilah rugi. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang kurang baik, tidak ada istilah rugi di dalam Yesus ini. Di dalam Yesus kita selalu mengalami keberuntungan. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki satu keyakinan iman. Kita percaya kepada Yesus itu bahwa Dia segala-galanya dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan mengalami kerugian. Saya mau katakan, tidak akan mengalami kerugian. Ya, saudara, meskipun banyak orang mengatakan bahwa kita akan merugi, ya, ikut Tuhan itu, ada orang bilang ikut Tuhan itu uang kita bisa habis, ya, persembahan melulu, ya, dikit-dikit duit, ya. Ada juga orang yang berkata ikut Tuhan itu waktu kita terbuang, ya. Waktu kita hanya ngabisin waktu saja ikut Tuhan. Saudara, ada juga yang berkata bahwa ikut Tuhan itu, percaya kepada Yesus itu hanya ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Ya, kita tidak dapat hal apapun. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan ini adalah satu hal pikiran yang salah bagi kita. Kenapa?
Karena yang saya pelajari bahwa apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, ya, di dalam Yesus tetap ada keberuntungan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, dia berkata bahwa Allah turut bekerja. Artinya saudara, di dalam segala keadaan yang kita alami, di dalam ketidakbaikan keadaan kita, saudara, Allah turut bekerja. Bukankah ini satu keberuntungan? Ya, bagaimana kalau di dalam keadaan kita yang terpuruk Tuhan tidak ada? Maka hidup kita akan semakin terpuruk. Oleh sebab itu saudara, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita di dalam Yesus tetap menjadi orang yang beruntung. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan tadi, beruntung dan berhasil. Ya, beruntung dan berhasil. Beruntung itu saudara adalah satu hal yang dimana begini, keberuntungan itu, ya, perbedaannya keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan adalah sesuatu hal yang diraih dengan ketekunan, ya, yang diraih dengan ketekunan. Maka ketika dia tekun, maka dia akan berhasil. Keberuntungan itu saudaraku yang terkasih, ya, gini, artinya gini, keberhasilan itu tidak seperti durian runtuh. Ya, tahu artinya durian runtuh? Rezeki nomplok. Ya, tahu rezeki nomplok? Ya, di TV banyak ya, banyak uang kaget. Ya, itu rezeki nomplok namanya. Tiba-tiba, itu bukan keberhasilan. Ya, tapi suatu biasa bagi kita. Ini keberuntungan pertama yang kita terima dari Tuhan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya, damai sejahtera membuat kita tentram, dan damai sejahtera itu membuat kita tetap dalam keadaan tenang meskipun kondisi kita sedang tidak baik. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal ini pernah dialami oleh Raja Daud. Hal ini pernah dialami oleh Yusuf. Hal ini bahkan mungkin hal ini kita lihat, hal ini dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Hal ini juga dialami oleh para rasul. Saudara, meskipun hidup mereka ada di ujung tombak, tapi mereka tetap tenang, mereka tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Saudaraku yang terkasih, dunia mungkin ketika memberikan damai sejahtera itu menurut dunia kalau kita punya uang banyak, betul? Damai sejahtera itu kalau kita tidak punya masalah. Damai sejahtera itu ketika kita punya rumah yang mewah. Damai sejahtera itu ketika kita punya mobil yang banyak. Ya, mobilnya 5 di garasi, ya, 6 di luar, ya, 10 di belakang. Wah, damai. Ya, punya banyak uang, ya, tidak cukup satu bank, berbank-bank. Ya, akhirnya jadi abang-abang. Ya, enggak. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu ukuran yang diberikan oleh dunia. Tetapi firman Tuhan berkata bukan sebaliknya demikian. Ukuran yang diberikan Tuhan bukanlah ukuran yang diberikan dunia. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Aku berikan tidak sama. Artinya apa? Saudara tidak akan mengalami kegelisahan. Saudara tidak akan mengalami kekhawatiran meskipun hidup ini ada di dalam ketidakbaikan. Amin. Itulah yang diajarkan Tuhan bagi kita. Inilah keberuntungan yang Tuhan beri. Kita tetap memiliki damai sejahtera. Ya, kalau kita sakit, kita nggak punya damai sejahtera. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, meskipun dia sakit, saudaraku yang terkasih, dia tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Ya, apapun kondisi kita, keuangan kita, saudaraku yang terkasih, orang yang di dalam Tuhan tetap berkata bahwa aku percaya Tuhan itu baik. Tuhan pasti berkati saya. Tuhan pasti tolong saya.
Tuhan pasti berikan saya jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kita tetap tenang. Inilah yang membuat kita, jaminannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya, adalah Tuhan itu sendiri. Dia akan memberikan kita hal-hal. Lalu kemudian apa lagi? Contoh, damai sejahtera. Lalu kemudian apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam dunia? Ya, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah dibayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, artinya begini, Allah menjamin kehidupan kita di dalam dunia. Keuntungan yang kedua, itu yang pertama tadi. Keuntungan yang kedua, saudara, kita memperoleh jaminan keselamatan, di mana Tuhan menjanjikan kepada kita satu tempat yang luar biasa, yaitu di rumah Bapa di surga. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, saudara kita di seberang bilang, wah, diberkati dunia akhir. Saudara, saya pun sampaikan demikian. Artinya tidak hanya di dunia ini kita diberkati oleh Tuhan, tetapi di surga pun kita sudah punya tempat yang terbaik. Itu adalah satu jaminan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia akan hidup abadi, atau dia hidup 1000 tahun lagi? Ya, ada yang mau hidup 1000 tahun? Kalau saya sih nggak mau. Ya, kalau kita hidup 1000 tahun hidupnya di tempat tidur, ya nggak mau lah. Ya, betul tidak? Masih mending kalau kita masih bisa jalan-jalan. Ini di tempat tidur terus 1000 tahun nggak mati-mati. Ya, segala macam cara anak-anaknya sudah berpikir bagaimana supaya bisa cepat mati, Pak. Didoain, maaf nih, ya kan? Ya, saudara, bukan waktu. Tapi begini, tidak ada yang mau. Karena semua orang pasti menghadap Tuhan. Amin. Semua pasti. Oleh sebab itu, yang harus kita pikirkan, kemana kita setelah ini? Adakah tempat buat kita? Ya, ada banyak orang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Maaf ya, masih menggantung. Ya, kemana mereka setelah pulang, setelah mati? Ini masih menggantung buat kita. Artinya apa? Mereka nggak beruntung. Mereka hanya mungkin boleh beruntung dalam dunia ini, boleh berhasil dalam dunia ini. Tapi keuntungan yang kedua, ini jarang sekali orang miliki. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesuslah yang memiliki keberuntungan. Ya, banyak saudara kita masih menerawang, ya, sehingga apa saudaraku yang terkasih, supaya orang tua itu bisa sampai ke surga, ya, supaya diberikan tempat yang terbaik, maka engkau harus berdoa untuk dia. Ya, berdoa syafaat. Ada waktu-waktu tertentu kita bersyafaat kepada orang tua. Saudara yang terkasih, bukan tidak boleh kita mendoakan orang mati, tapi apa gunanya? Ya, kita hanya bisa berdoa semua. Ya, tetapi pribadi lepas pribadi itu mempercaya apa? Ketika kita mempercayakannya kepada Tuhan, itu sudah pasti. Ya, artinya saya mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus itu, ya, saudara, jaminannya surga. Ya, saudara tidak dijaminkan untuk memperoleh bidadari, tidak. Ya, yang barang bapak-bapak nggak akan ada bidadari. Apalagi Bang Philip, jangan menunggu sampai dapat bidadari. Ya, mendingan di dunia ini saja dulu cari. Ya, jangan bilang, oh saya nggak mau menikah di dunia ini, Pak. Kenapa? Nanti ada bidadari kok 7. Nggak ada. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
satu kesempatan Tuhan beri buat setiap kita. Ya, setelah kita mati, saudara, maka semua akan kita bertanggung jawab. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, maka jaminannya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Inilah keberuntungan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita berbeda dari orang dunia? Karena kita punya dua keberuntungan. Ya, amin. Kalau dunia itu yang seperti saya katakan, masih kemarin ketika meninggal kira-kira dia kemana? Gak tahu, mungkin nyangkut di atas pohon. Nah kan gitu. Ada yang nyangkut kan? Ya, ada yang nyangkut, ada yang jalan-jalan keliling-keliling, gak tahu arah pulang. Mau pulang ke rumah gak nyasar gitu ya. Akhirnya apa? Ya, lompat-lompat lah di jalanan kan gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi ada enggak? Ya, kita lihat. Dalam orang percaya di Tuhan. Saya kemarin istri saya kasih tahu kepada saya. Ada teman anak saya. Raya, istri saya bilang begini. Kamu dijemput sama mama kamu ya? Dia bilang enggak. Mama saya udah pulang, udah ke surga. Coba bayangkan satu jawaban anak kelas 2 SD itu tapi luar biasa sekali. Mama saya sudah ke surga. Artinya dia yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara, tidak lagi dia berkata, "Tak tahu mama saya sudah meninggal tapi nggak tahu kemana." Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberuntungan? Saya mau katakan, kalau kita tadi mengalami keberuntungan yang dua ini, indah bukan? Indah, sangat-sangat indah. Ya, kenapa? Kalau kita percaya kepada Yesus, yang pertama tadi apa? Kita akan hidup, menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, ingat, damai sejahtera ini bukan hanya berbicara tentang yang seperti yang dijanjikan dunia. Tapi damai sejahtera ini ketika ada di dalam kesulitan, kita masih bisa datang kepada Tuhan. Itu namanya damai sejahtera. Ketika kita ada dalam kesulitan, dalam ketidakbaikan, bahkan di dalam hal-hal yang sulit sekalipun, kita masih bisa berkata Tuhan itu baik. Itu adalah damai sejahtera. Kita tetap tenang, kita tetap penuh dengan ketenangan. Sebab saudara, ada banyak orang ketika hadapi masalah, ya, ribet sana sini. Betul? Ya, saya lihat ya kejadian COVID-19. Ya, ada banyak orang meninggal bukan karena sakit COVID sebenarnya, tapi karena stres. Ya, karena gelisah. Ketika dia kena COVID lalu udah gelisah, mati. Iya kan? Jangan saya mati. Jangan saya mati. Udah kena COVID ini, waduh. Kita lihat banyak orang juga yang sudah kena, betul? Tapi tetap bisa sembuh, bisa santai. Banyak juga orang yang megang tapi juga nggak kena. Karena apa? Ini yang perlu kita lihat. Dimulai dari ketenangan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebab itu tidak seorang pun yang akan. Itulah sebabnya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata. Dia berkata begini. Di jaminan yang kedua tadi, kewarganegara kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Kristus. Oleh sebab itu ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kita bukan lagi kewarganegaraan dunia ini. Di dunia ini kita cuma ngontrak. Tapi kewarganegaraan kita yaitu sorga. KTP kita sudah sorga. Coba bayangkan, ya. Tapi saya mau katakan jangan hanya KTP ya. Ya. Tapi begini, kewarganegaraan kita sudah surga. Makanya saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ini yang saya sampaikan tadi. Hari ini dalam spesial Imlek ini berbicara tentang keberuntungan. Imlek ini juga berbicara tentang kesuksesan, harapan yang akan dicapai ke depan. Oleh sebab itu kita mau masuk, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata keberuntungan di dalam firman Tuhan itu lebih abadi dibandingkan keberuntungan dunia.
Jadi saudaraku yang terkasih, ya, namun hal ini kita akan memperolehnya apabila pertama, firman Tuhan katakan tadi, di mana keberuntungan itu akan kita temukan ketika kita apa? Intim dengan Tuhan. Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Bagaimana, melalui apa kita intim dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, melalui kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Saudara cinta firman tidak? Bukan firman ya. Nah, dulu ada kita temannya firman. Nanti kalau saya bilang saudara cinta firman, iya Pak saya cinta, gitu kan? Enggak, bukan. Ya, firman Tuhan. Ya, ada juga yang namanya firman, ada juga namanya firmansyah, gitu. Tapi saudaraku yang terkasih, ya, hidup intim itu melalui kecintaan kita kepada Tuhan. Makanya firman-Nya Tuhan, makanya firman-Nya berkata tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya saudaraku yang terkasih, ketika kita mencintai firman itu lebih, itu adalah satu wujud di mana kita hidup intim dengan Tuhan. Dan hidup intim dengan Tuhan itu terwujud, saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, maka hubungan kita antar sesama juga akan intim. Kita akan menjadi orang yang menghormati orang tua. Kita akan menjadi orang yang saling menghargai antar sesama. Tidak saling menjelekan. Tidak saling membodohi satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan. Tetapi kita saling mendukung. Kenapa? Karena kita intim dengan Tuhan. Ya. Kita akan senantiasa saling tolong-menolong. Ya. Melalui kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Maka itu saudara, saya selalu sampaikan, cintailah firman Tuhan. Ada firman Tuhan, ada ayat yang menuntun kita. Untuk satu orang lagi ada yang kurang kemarin hadiahnya. Satu lagi ke Penando, nanti minggu depan kita serahkan. Yang baru pindah. Sudah selesai baca firman Tuhan selama 1 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya berharap ya, semua anak muda ini ya, tahun depan sudah selesai baca semua. Amin. Amin. Iya. Ada yang bilang, Bapak bisa aja, kan saya sibuk. Ya, itulah saudara. Yang kedua, melalui apa kita intim dengan Tuhan, yaitu melalui ketekunan di dalam melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya saudara, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman, itulah yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan, itu adalah sebagai wujud bahwa kita mau intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau lakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita nggak cinta firman Tuhan, berarti kita tidak akan pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita membangkang, kita melawan. Artinya apa? Kita tidak akan punya hubungan yang intim. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan bagi setiap kita, melalui momen ini, ya, kita semakin intim dengan Tuhan. Ya, melalui momen ini keberuntungan dan keberhasilan akan terjadi ketika kita semakin intim dengan Tuhan. Senantiasa melalui momen Imlek ini, mari kita mau coba kembali, kita mau bawa kehidupan kita kembali, ya, yang lebih nyata di hadapan Tuhan, ya. Dan keintiman kita kepada Tuhan akan terpancar. Saudara, kalau nanti kita sudah mulai intim lagi dengan Tuhan, kita kembalikan hubungan baik kita kepada Tuhan, akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang dan garam, yaitu dengan memberikan perhatian lebih kepada siapa? Kita lebih memberikan perhatian lebih kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, lebih mengasihi keluarga kita, lebih mengasihi saudara-saudara kita, maupun menghormati dan menghargai teman-teman kita. Disitulah wujud bahwa kita intim dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Kok slow-slow saja mukanya?
Saudara sukacita, amin? Ya, saudara sukacita? Amin. Puji Tuhan. Jadi hal yang pertama saudara, keberuntungan yang kita terima, pertama, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Yang kedua, kita memperoleh jaminan yang kedua, yaitu sorga yang kekal. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ya, yaitu melalui kehidupan yang intim. Kehidupan yang intim itu melalui kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Lalu kecintaan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Maka ketika kita lakukan hal ini saudara, ketika kita hidup intim, maka hidup kita, firman Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Hidupmu akan beruntung, penuh dengan keberuntungan. Keberuntungan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa.